Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azola dengan NIM 2014070126 dari kelas PGMIC Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan membuat video praktikum tentang ciri-ciri makhluk hidup dari mata kuliah IPA lanjutan MI atau SD. Baiklah, di sini saya akan mencoba berperan sebagai calon guru untuk mengajarkan kepada murid-murid saya tentang cara untuk melakukan praktikum mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita melaksanakan praktikum tentang ciri-ciri makhluk hidup, apakah anak-anak ibu sudah tahu apa itu makhluk hidup? Belum. Makhluk hidup adalah makhluk yang dapat berkembang biak atau berproduksi atau memproduksi dirinya sendiri. Ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri, apakah anak ibu sudah tahu? Ya, ya juga termasuk dalam ciri-ciri makhluk hidup. Betul sekali anak ibu. Makhluk hidup itu sangat perlu makan dan mengeluarkan zat sisa. Mungkin itu saja. Kita langsung saja masuk ke praktikum kita ya anak-anak. Apakah anak-anak ibu sudah membawa alat-alatnya, yaitu buku, pena, dan penggaris? Sudah? Oke. Baiklah, setelah anak-anak ibu menyiapkan bahan yaitu buku, pena, dan penggaris, selanjutnya anak-anak ibu membuat seperti yang ibu buat, yaitu hasil pengamatan dari ciri makhluk hidup itu. Anak-anak silakan membuat tabel baiklah anak-anak ibu semuanya, ibu akan yaitu sapi bereaksi terhadap rangsangan, checklist, dan nomor 2-nya bernafas, sapi bernafas, dan nomor 3-nya yaitu perlu makan, sapi perlu makan, dan nomor 4-nya yaitu tumbuh, sapi itu tumbuh, dan nomor 5 yaitu berkembang, sapi itu berkembang biak, dan cara berkembang biaknya yaitu dengan cara melahirkan. Sapi berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Seperti itulah contohnya. Dan contoh yang kedua yaitu ayam. Apakah anak tahu ayam? Ayam yaitu memiliki sama dengan sapi, juga bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan, bernapas, perlu makan, dan tumbuh serta berkembang. Lalu di checklist semuanya. Selanjutnya, ayam itu berbeda dengan sapi, sedangkan sapi yaitu melahirkan, sedangkan ayam bertelur. Apakah anak ibu tahu ayam bertelur, tidak melahirkan? Ayam itu bertelur. Baiklah anak-anak ibu semuanya, setelah anak-anak ibu mendengarkan penjelasan dari ibu, silakan anak-anak pergi keluar kelas atau keluar lingkungan anak-anak. Lalu anak-anak temukan apa saja yang atau makhluk hidup apa saja yang anak-anak temukan, lalu tulis dalam tabel tadi dan sebutkan ciri-cirinya dan jelaskan cara berkembang biaknya. Minimal anak-anak ibu buat 10 buah, lalu dikumpul. Ibu akan memberi waktu 30 menit kepada anak-anak ibu semuanya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, waktu yang ibu berikan 30 menit sudah habis. Langsung saja kita masuk ke hasil dari pengamatan anak-anak ibu semuanya. Ibu akan mengoreksinya. Yang selanjutnya yaitu tikus. Tikus itu bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Apakah iya anak-anak? Betul, silakan di checklist anak-anak. Selanjutnya, apakah tikus itu bernafas? Iya. Dan apakah perlu makan? Iya. Tikus itu tumbuh, betul, dan berkembang. Berkembang biaknya yaitu dengan cara melahirkan. Yang selanjutnya yaitu ular. Ular apakah bergerak dan bereaksi? Iya. Bernafas? Iya. Perlu makan? Iya. Tumbuh? Iya. Dan berkembang? Iya. Ular bertelur sama seperti ayam tadi. Dan selanjutnya kadal juga bergerak, bereaksi dengan rangsangan.
2 bernafas, 3 perlu makan, 4 tumbuh, 5 berkembang. Cara berkembang biaknya yaitu bertelur dan melahirkan. Benar. Keenam, tanaman bayam atau sayur bayam juga bergerak, bernapas, perlu makan, tumbuh dan berkembang yaitu dengan biji. Tanaman cabai sama seperti bayam. Benar. Pohon pisang bergerak, bernapas, perlu makan, tumbuh dan berkembang. Cara berkembang biaknya tunas. Benar sekali anak ibu. Yang selanjutnya kunyit. Kunyit itu bergerak, bernapas, perlu makan, tumbuh dan berkembang, termasuk pada umbi. Benar. Dan putri malu yaitu bergerak, bernapas, perlu makan, tumbuh dan berkembang yaitu cara berkembang biaknya yaitu cara spora. Baiklah, anak-anak ibu sudah melakukan pengamatan dengan baik. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini tentang praktikum kita. Ibu tutup dengan membaca hamdalah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.